Selamat pagi Bapak Ibu semua, selamat pagi kepada Bapak Ridwan Sukarman yang akan membawakan presentasi pada pagi hari ini tentang konsep vaksinasi. Terima kasih juga selamat datang kepada Bapak Ibu audiens dimanapun berada di berbagai daerah masing-masing. Pada pagi hari ini kita akan memulai lagi meeting TM Tutor Mentor yang akan dibawakan oleh Bapak Ridwan Sukarman. Langsung saja saya persilahkan Bapak untuk memulai presentasinya. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya di pagi hari ini. Semoga kita semua diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan, sehat walafiat untuk kita semua. Untuk hari ini saya akan mencoba mempresentasikan tentang konsep vaksinasi ya. Konsep vaksinasi, pelaksanaan program vaksinasi yang baik, tepat waktu, dan terarah akan memberikan dampak positif pada usaha peternakan ayam. Keberhasilan suatu usaha peternakan bergantung pada 3 prinsip dasar, yaitu breeding, feeding, dan manajemen. Untuk faktor breeding berkaitan dengan potensi genetik dari ternak. Faktor feeding mengangkat masalah yang berkaitan dengan pemberian. Kemudian penyajian, pengadaan pakan, baik secara kualitas maupun kuantitas sesuai dengan kebutuhan ternak. Sedangkan faktor manajemen erat kaitannya dengan ketata laksanaan, misalnya sistem perkandangan, program kesehatan, dan lain sebagainya. Salah satu program kesehatan yang termasuk dalam faktor manajemen adalah vaksinasi. Menurut Adoyo Supriyantono, pelaksanaan program vaksinasi yang baik, tepat waktu, dan terarah akan memberikan dampak yang positif pada usaha peternakan, sebab 50% keuntungan usaha ternak ayam ditentukan oleh manajemen. Vaksinasi mempunyai tujuan untuk memacu pembentukan kekebalan sebelum ayam kontak dengan agen penyakit asal lapangan, melindungi ayam terhadap infeksi dan replikasi virus, serta mencegah kematian, gejala klinis, gangguan produksi, dan pertumbuhan. Adapun beberapa aspek penting dalam vaksinasi yang harus diperhatikan. 1. Vaksin meliputi pembuatan, distribusi, dan penyimpanan. Titer vaksin, masa kadaluarsa atau expired date. 2. Pemberian vaksin meliputi cara vaksin, program vaksinasi, vaksinator, peralatan vaksinasi, sarana atau prasarana peternakan. Kemudian yang ketiga, ayam, yaitu umur, variasi umur, status kesehatan. 4. Lingkungan, letak peternakan, sistem perkandangan, sumber air minum, amoniak, debu, temperatur, kelembapan, pakan, kandungan nutrien, dan pencemaran. Kemudian vaksin yang akan dipakai juga perlu dikontrol mengenai yaitu penyimpanan dalam lemari es dengan suhu 2-8 derajat Celcius. Perlu juga diperhatikan masa kadaluarsanya atau expired date-nya. Kemudian setelah dilarutkan, vaksin hidup tahan maksimal 2-3 jam. Vaksin live dalam 1 botol harus habis dipakai dan tidak boleh tersisa. Sisa vaksin harus dibakar atau dikubur. Selanjutnya, dalam penyusunan program vaksinasi perlu dipertimbangkan beberapa hal, meliputi prevalensi penyakit, status kesehatan flock, umur ayam, struktur peternakan, efek vaksinasi ulang, dan pemakaian vaksin gabungan. Setelah program vaksinasi perjalanan, maka perlu dilakukan evaluasi atau uji titer secara periodik atau mengontrol program vaksinasi. Hasil dari evaluasi tersebut dikaitkan oleh beberapa hal, antara lain vaksin, proses vaksinasi, pelaksanaan vaksinasi, program vaksinasi,
kesehatan ayam waktu divaksinasi maupun adanya kontak dengan virus lapangan untuk konsep yang tepat untuk mendukung program kesehatan terpadu pada ayam. Mungkin ini ada gambaran untuk program vaksinasi dari kita, seperti umur ayam, vaksin yang dimasukkan, dosis, kemudian aplikasi yang perlu diperhatikan. Nanti harus sesuai dengan umur. Mungkin ada sebagian tiap farm berbeda ya untuk program vaksinasi. Di Biovac LSA dimasukkan bersamaan dengan IB Olvac di umur 4 sampai 5 hari, tetes mata maupun injek ya. Kemudian ada gumboro pertama, kedua di umur 9 sama 16, mungkin bisa jadi ada yang 3 kali ya. Kemudian di 19 sampai 20 ada pengulangan, ada vaksin masuk Enteela Sota. Kemudian 30 hari pengulangan Biovac Lasota dengan mungkin NDAI. Kemudian di 40 hari Corisa HJGel Factory, 47 Biovac LSA 120 NDIB, kemudian 54 Biolvac, kemudian Biovac Lasota di 62, 70 Larvac, 82 NDAI, ulang lagi 96 NDIB Biovac LSA, kemudian 110 Olvac A plus B ya triple NDIB EDS, kemudian 117 Biovac Lasota, dan 131 HJGel Factory atau Corisa. Kemudian untuk produksi di kisaran 20-30% kita ada pengulangan vaksin AB Olvac ya. Lanjut, nah, ini mungkin produk vaksin dari PT Swadesi Dana Sentosa. Untuk vaksin live-nya ada Biovac Lasota, kemudian Bivac 1 itu IB, terus kemudian Biovac LSA 120 atau NDIB live-nya, terus kemudian Larvac untuk vaksin ILT, dan kemudian untuk Larvac itu satu paket ya, jadi setiap pembelian vaksin Larvac ada bawaannya pelarutnya diluennya sekalian. Kemudian ada Biolvac yang cacar, dan itu ada paket juga tadi diluen sama tusuknya itu. Kemudian ada Livacoc. Untuk vaksin kill sendiri kita ada Olvac B plus G untuk NDIB gumboro, kemudian ada HJGel Factory Corisa trivalen, kemudian ada Olvac A plus B NDIB EDS, dan ada IB Olvac ya NDIB kill. Nah, mungkin itu produk dari Swadesi. Mungkin sementara seperti itu presentasi dari saya. Mungkin ada tambahan atau unek-unek yang bisa kita sharing di Zoom saat ini. Saya kembalikan ke Bu Ita. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ridwan Sukarman. Terima kasih Bapak Ridwan Sukarman tentang yang telah disampaikan. Mungkin di antara Bapak Ibu audiens masih ada yang penasaran tentang konsep vaksinasi ini. Saya buka ruang untuk bertanya. Nanti boleh langsung dijawab oleh Bapak Ridwan. Ada yang mau bertanya? Permisi Bu Ita, saya izin bertanya. Silahkan Pak Puji. Ya baik, terima kasih Bu Ita. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Puji dari Jember. Pak Ridwan, saya izin bertanya untuk ini mengenai presentasi Bapak tentang program vaksin. Bisa apa enggak Pak sekiranya kita dalam program vaksin itu kita melakukan pengurangan. Jadi dalam program vaksin itu kita melakukan pengurangan karena kan dilihat dari program vaksin itu biasanya terlihat
sangat padat gitu Pak. Itu aja Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Baik Pak Puji, langsung saja ya Bu Rita ya. Iya Pak, langsung saja. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Puji. Ya, di dalam program vaksinasi tersebut ya, memang untuk mulai starter memang agak sudah padat Pak Puji ya. Jadi untuk saya, untuk pengurangan sendiri tidak berani ya Pak Puji ya, tidak berani melakukan pengurangan vaksin tersebut karena program vaksin dibuat disesuaikan dengan kondisi dari farm tersebut. Jika outbreak mungkin bisa melakukan pembenahan ya, mungkin perlu ditambah atau lokasinya letaknya itu dipindah, seperti itu Pak Puji. Kalau untuk pengurangan seperti vaksin ILT itu kan hanya pemberian sekali seumur hidup, seperti itu tidak berani, hanya lokasinya aja yang mungkin kalau ada outbreak di umur berapa itu tentu kita mungkin posisinya akan dipindah. Jadi untuk vaksin program vaksin sendiri itu kita akan menyesuaikan dengan farm tersebut ya Pak Puji ya. Jadi kita ada patokan, maksudnya patennya seperti itu tiap farm. Mungkin itu Pak Puji. Oh ya, baik Pak. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Iya Pak Puji. Terima kasih Pak Puji atas pertanyaannya dan jawaban dari Bapak Ridwan. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya, saya beri waktu untuk bertanya. Saya Bu Ita. Ya silakan Pak Rahmanto. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Rahmanto dari Sukabumi. Pak Ridwan, kalau Pak Puji tadi pengurangan, saya pengennya penambahan. Itu kita ada produk Bivax 1, ada produk Olvac B plus G. Di contoh Pak Ridwan tadi nggak ada posisinya itu di mana? Mohon dijelaskan. Terima kasih untuk Bivax 1 dan Olvac B plus G. Oh baik. Ya. Baik Pak Rahmanto, terima kasih atas pertanyaannya. Biasanya kalau kita untuk pemasangan Bivax 1 ya, IB single ya, itu biasanya kita untuk ayam starter kita tidak masukkan di situ karena vaksin Bivax lebih banyak terutama di saya, di customer saya itu kalau ada outbreak ya, IB, ada kasus masalah IB seperti itu. Untuk sedangkan untuk Olvac B plus G itu biasanya di breeding kita dipakai di umur awal Pak Rahmanto ya. Kalau untuk ayam komersil kita juga bisa dipakai di umur 4 hari jikalau ada di belakang ada masalah di gumburu, jadi memerlukan vaksin gumburu killnya, seperti itu Pak Rahmanto. Oke, jadi untuk Bivax 1 nunggu kasus ya? Iya, kalau saya seperti itu Pak Rahmanto. Oke. Terima kasih Bu Ita, silakan. Terima kasih Pak Rahmanto atas pertanyaannya. Saya buka lagi ruang bertanya untuk Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya? Bapak Ibu TB. Maaf. Mau tanya saya? Ya. Silakan Pak Rizal. Oke. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf saya nggak bisa on cam karena gangguan sinyalnya lagi aneh di sini, putus-putus terus. Saya mau tanya Pak Ridwan terkait program vaksinasi. Kalau di Lapang itu kan beberapa peternak itu terutama di vaksin live itu ada yang suka ngasih double dosis atau kadang setengah dosis. Lah, kira-kira positioningnya itu di waktu seperti apa ya Pak Ridwan ya? Dikasih yang double dosis, terus kadang dikasih setengah dosis. Terus apakah tindakan seperti itu tuh juga bisa dilakukan pada vaksin kill-nya gitu Pak Ridwan? Terima kasih. Baik Pak Rizal, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya mau coba bantu jawab ya. Untuk program vaksinasi yang pemberian vaksin itu ada yang memakai setengah dosis, ada yang double dosis, ada yang 1 dosis ya. Mungkin juga melihat dari umur karakter dari ayam tersebut ya. Mungkin seperti yang kill, yang setengah dosis mungkin
kita pasang di awal vaksin di umur kurang lebih 4 sampai 5 hari. Itu kita masukkan IV Olvac dengan keterangan di situ setengah dosis ya. Setengah dosis kita beracuan karena kalau kita dimasukkan dengan dosis full 1 dosis itu di Suputan aplikasinya itu tidak kuat Pak Rizal itu ya untuk pemberian 1 dosisnya itu tidak kuat, dan kita pernah juga tidak sampai 1 dosis sih, 1 dosis setengah dosis lebih sedikit itu ayamnya juga pada ndelosor gitu loh. Orang Jawa ngomong itu udah nggak kuat, jadi setelah vaksin kepalanya udah ditaruh semua gitu. Jadi kita untuk amannya lebih setengah dosis untuk vaksin killnya. Kemudian kalau sudah umur kurang lebih 30 hari itu kita bisa memakai 1 dosis untuk vaksin killnya, karena kalau vaksin kill kemudian kan kita akan menghitung jumlah volume vaksin yang dimasukkan pada ayam tersebut ya. Untuk yang mungkin yang 2 dosis itu kebanyakan kita dilakukan di vaksin live-nya yang double dosis gitu. Untuk aplikasinya sendiri yang 2 dosis itu yang biasanya lewat air minum Pak Rizal ya, lewat air minum. Kalau yang lewat tetes atau cekok itu kita pakai 1 dosis, dan kita pemberian 2 dosis karena dengan alasannya mungkin karena lewat air minum dengan volume air minum yang banyak, kemudian dalam tempo waktu kan 2 sampai 3 jam harus habis, makanya tidak semua ayam kadang kita masukkan pemberian lewat air minum, semuanya minum sesuai dengan dosis, makanya kita lebih dosis dengan aplikasi air minum seperti itu. Tapi kekurangannya kan kita takutnya ada sisa atau seperti itu di air minumnya itu, maka kadang kita akan banyak setting di lapangan vaksin live-nya itu sendiri. Makanya untuk biosecurity-nya kita lebih diperketat ya. Mungkin itu aja Pak Rizal. Oke, siap Pak, paham. Terima kasih atas masukannya. Terima kasih Pak Rizal. Kita lanjut. Terima kasih kepada Bapak Ridwan atas presentasinya tentang konsep vaksinasi. Saya beri kesempatan Bapak untuk menyimpulkan hasil atau materi yang dipresentasikan pagi ini. Baik, terima kasih. Bisa saya simpulkan sedikit dengan program vaksinasi. Program vaksinasi yang kurang tepat seperti terlambat dalam melakukan vaksinasi, kandungan vaksinasi yang tidak sesuai dengan virus paparan di lapangan, atau dosis dan aplikasi yang tidak tepat akan menimbulkan imunitas yang dihasilkan tidak optimal. Jadi kita harus berpatokan kalau vaksinasi itu harus sesuai dengan program vaksinasi yang sudah kita canangkan di situ. Mungkin itu aja. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ridwan Sukarman yang telah menyampaikan presentasinya tentang konsep vaksinasi. Semoga ilmu yang dibagikan boleh bermanfaat bagi Bapak Ibu audiens yang lainnya ketika turun ke lapangan, dan juga semoga bermanfaat bagi para penonton setia YouTube Swadesi. Sekian presentasi dan meeting tutor mentor pada pagi hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bekerja kembali.